Sebelumnya kami sudah menampilkan ada beberapa kesaksian dari mantan pasien yang ada di klinik terapi kolbu yang sudah merasakan bagaimana sih sebenarnya terapi-terapi yang ada di klinik terapi kolbu yang awal mulanya berkeluh kesah yang seperti ada pendarahan, kemudian ada vertigo yang seperti kepala muter, kemudian akhirnya merasakan adanya terapi di klinik terapi kolbu. Alhamdulillah tanpa adanya jamu, tanpa adanya ramuan herbal atau tanpa ada pijat-pijat ataupun refleksi seperti itu ya Ustadz ya, itu bisa dikatakan sudah mengalami banyak sekali kemajuan. Seperti halnya dengan Ibu Maknun yang ada di studio pada sore hari ini. Jadi pemirsa, jika Anda saat ini sudah banyak sekali keluhan, alangkah lebih baiknya Anda untuk menyediakan waktu, meluangkan waktu sebentar untuk datang di klinik terapi kolbu. Alamatnya ada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24, Jakarta Timur 13120. Nomor teleponnya di 021 858 2029 atau 021 8500413 dan 021 7058 0381. Bagi Anda yang mungkin bisa dikatakan saat ini masih belum ada waktu, alangkah baiknya untuk mungkin ingin memiliki terlebih dahulu buku-buku yang sudah disusun oleh Ustadz Sony Sutrisna yang seperti sudah ada di hadapan kita pada sore hari ini, yakni yang berjudul Power of Soul dan juga Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Anda bisa dapatkan di toko buku terdekat dengan lokasi Anda. Baik, sepertinya sudah ada penelpon lagi pada sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana ini? Ini Ibu Nur Hayati dari Siti Nur Hayati di Lampung Utara. Dari Lampung, alhamdulillah. Sebenarnya jauh sekali, iya. Ibu. Ibu mohon maaf sebelumnya bisa sedikit dikecilkan volume televisinya? Iya, kecilkan ya. Iya. Sembari dikecilkan volumenya, apa yang ingin ditanyakan keluhannya, Ibu? Iya. Iya. Baik, silahkan. Iya, ini saya itu sakit perut. Diulang itu sakit sekali. Terus ini badannya agak nyesek, kadang-kadang sakit kepala tegang, terus lidah itu kayak gemetar aja. Saya udah berobat ke dokter, katanya Mas, cuman ini juga habis dirawat, tapi rasanya itu berat, perut itu untuk gerak sakit. Iya. Ini sudah berapa lama keluhannya Ibu? Sakitnya udah lama ini Bu. Cuman ya berobat gitu aja, tapi sembuh sebentar hilang lagi. Sembuh, kemudian konsumsi obat, kemudian kambuh kembali. Seperti itu terus ya Ibu ya? Iya. Oke, sudah cukup yang ingin ditanyakan Ibu? Iya, terus apa ada lagi? solusinya? Bisa. Bagaimana Ibu? Penyakit saya itu sebenarnya penyakit apa gitu. Oh oke, dan solusinya tentunya ya yang paling pasti ya. Baik, terima kasih Ibu Nur. Assalamualaikum, terima kasih atas teleponnya. Selamat sore. Silahkan Pak Ustadz Sony, ini bagaimana ini? Iya, jadi Ibu Nur, kasus yang dihadapi oleh Ibu Nur jangan terlalu terfokus di ulu hati ya, jangan terlalu terfokus di mahnya. Lambung. Karena berdasarkan deteksi tadi yang saya coba lihat, justru yang masalah pertama itu adanya di kepala. Ya, di ketegangan di kepala. Jadi agak sedikit, ini mohon maaf ya Ibu, agak sedikit stres ya. Ada sedikit, ada depresi, sana ada stres, sana. Jadi kalau misalkan Ibu ada waktu ya perbanyaklah untuk refreshing ya, pergi berlibur. Mungkin untuk menghindari suatu kegiatan yang monoton ya, yang membosankan, mungkin bisa ditambah variasi-variasi liburan ya. Saya pikir itu bisa untuk menurunkan ketegangan di daerah kepala tadi. Nah, karena kondisi kepala sedang tegang seperti itu, saran saya sebaiknya makanan-makanan yang mengandung kolesterol atau lemak-lemak sementara waktu dihindari dahulu ya. Untuk sementara waktu dihindari dahulu. Kenapa? Karena kondisi kepala sangat tegang sekali. Nah, jadi kalau kasus seperti ini kalau dihantam obat-obatan emah, mungkin dia enak, tapi besok tegang lagi. Kenapa? Karena kepala kita masih belum diselesaikan masalahnya. Jadi kasus ketegangan di kepala ini yang biang kerok menyebabkan ulu hati Ibu kurang enak ya. Nah makanya kalau misalkan kita ingin supaya ini sembuhnya tuntasnya, ketegangan kepalanya harus diturunkan. Ya, ini untuk kasus yang lain, bukan kasus Ibu, kasus yang lain juga demikian. Misalkan dalam kasus cancer misalkan, kan banyak itu cancer udah dioperasi muncul lagi ya, atau tumor udah dioperasi muncul lagi. Kenapa? Karena ketegangan kepalanya nggak dikendorin, jadi cuman yang penyakitnya diambil tapi penyebabnya tidak diselesaikan. Nah ketegangan di kepala ini yang mengakibatkan
nanti ada muncul tumor, muncul kanker, nanti ada seperti tadi ulu hatinya sakit, ya ada nih kalau ibu-ibu banyak yang bleeding, ya pendarahan, atau mungkin ada yang sampai keputihan, atau susah punya keturunan, ya, atau bapak-bapak ada yang keganggu prostatnya, beser kencing-kencing melulu. Itu semua banyakkan dari ketegangan di daerah kepala. Bahkan ini bisa ditanya kepada tenaga-tenaga medis. Kebanyakan kasus gula darah, kolesterol itu bisa naik loh karena ketegangan kepala. Jadi kalau kita punya gula atau kita punya kolesterol, maka sebaiknya pikiran kita jangan tegang. Kenapa? Karena kalau pikiran kita tegang, itu gula sama kolesterol kita bisa ikut naik. Nah inilah satu bukti bahwa ketegangan kepala itu bisa mengakibatkan kita harus berhadapan dengan penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Bahkan di klinik kita juga pernah kita hadapi kasus, ini kulit sampai pada rontok nih. Ya, kulit sampai pada rontok. Dicari penyebabnya nggak ketahuan, ya. Ternyata penyebabnya dari mana? Dari ketegangan di daerah kepala, dari deteksi kita. Wow, jadi bisa dikatakan ketegangan yang ada di kepala itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit pun yang awal mulanya seseorang itu sehat bisa menyebabkan atau memicu seseorang bisa terkena penyakit apapun itu. Iya, betul sekali. Karena itu makanya agama diturunkan ke muka bumi ini supaya manusia ini dalam menjalani kehidupan ini tidak tegang. Sebab begitu dia tegang, manusia ini akan berhadapan dengan penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Ya, seperti kayak misalkan stroke atau serangan jantung atau gangguan di mata, macam-macam sekali, ya, atau kelenjar tiroidnya bereaksi. Itu semua dari ketegangan di daerah kepala. Maka saya mengajak diri saya dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah agar supaya kepala kita tidak tegang, sekali lagi saya katakan, agar supaya kepala kita tidak tegang, lebih baik pencegahan daripada pengobatan, tuh kan? Nah, agar supaya kepala kita tidak tegang, cuman ada satu caranya, perang melawan diri kita sendiri, yaitu perang melawan kotoran-kotoran hati yang ada di dalam diri kita. Kalau kita punya perasaan iri sama teman, kita punya perasaan iri, dengki sama tetangga, kita harus lawan perasaan itu. Mungkin awalnya kita terasa sesek, ngap pada saat kita melawan iri di dalam diri kita, pada saat kita melawan dengki di dalam diri kita, pada saat kita melawan buruk sangka di dalam diri, rasanya megap-megap kita. Tapi itulah yang harus kita lakukan, kita lawan. Jangan biarkan iri, dengki, buruk sangka menjadi raja dalam diri kita. Sebab apa? Kalau dia menjadi raja, kepala kita tegang, kita akan berhadapan dengan penyakit-penyakit yang sangat mengerikan tadi. Nauzubillah min dzalik. Ya pemirsa, semoga Anda pun juga bisa mengambil hikmah yang baru saja Ustadz Sony Sutrisna katakan. Jangan khawatir pemirsa, kami juga masih memiliki satu segmen terakhir yang nanti juga kita akan memimpin doa yang dipimpin oleh Ustadz Sony Sutrisna. Jika Anda ingin juga berminat untuk mengikuti doa-doa kami, tetap bersama kami dalam Medika Natura bersama dengan Klinik Terapi Kolbu. Ini dia. Donasi untuk pada korban-korban kita yang anti Merapi. Saksikan terus Otomax, more experience, real action, hanya di JAK TV. Presiden harus mengambil risiko itu. Menurut saya, jangan main terlalu aman gitu. Kasihan Presiden tahun 2000. Jadi bukan bicara masalah koalisi, terserah orang bagi kue. Supaya Presiden kita itu benar-benar dimusuhi koruptor. Orang kolusi itu lebih kalah lagi, kalah mentalnya, kalah segala macam, itu ketauladannya. Supremasi oknum ini melebihi supremasi hukum saya lihat. Baik, tidak terasa pemirsa bahwa kita sudah memasuki segmen terakhir dari Medika Natura bersama dengan Klinik Terapi Kolbu. Seperti halnya dengan Ustadz Sony Sutrisna katakan segmen sebelumnya bahwa jalan satu-satunya terbaik supaya kita tidak merasakan tegang yang ada di kepala yang menjadi pemicu kita menjadi sakit, itu adalah perang melawan diri sendiri. Bagaimana perang melawan diri sendiri itu? Adalah perang untuk melawan adanya kotoran-kotoran hati. Misalkan kita punya sifat egois, syirik, iri, dengki dengan tetangga, dengan teman, ataupun
dengan siapapun. Insya Allah supaya kita tetap perang, kita tetap lawan, insya Allah penyakit pun bisa jauh-jauh dari kita. Seperti itu ya Pak Ustadz ya? Iya. Oke, nah Ibu sendiri bagaimana nih? Setelah adanya terapi-terapi dari klinik terapi kolbu, sudah dipegang oleh bersama dengan tim dari klinik terapi kolbu ini, apa saja nih yang setelah itu dirasakan begitu Ibu? Ya, perasaan kepalanya tuh ringan, enteng, gitu, lega. Kaki pun jadi semua badan tuh jadi nggak berasa sakit ya. Terus apa nih, konsentrasi. Tadinya kan sholat aja udah nggak konsentrasi karena sakit kan. Benar. Terus emosinya cepat ini. Kita ada masalah sedikit tuh udah kayaknya udah langsung kayak senewan kasih dunia begitu ya itu Ibu ya udah nggak tahu. Oh benar. Bisa-bisa jatuh sakit. Benar. Ya, begitu. Nah alhamdulillah udah dalam sebulan lebih ini saya perhatikan saya bisa menerima apapun itu ya, alhamdulillah ya. Tapi kadang-kadang ya memang belum itu benar mungkin. Tapi udah kita coba lah untuk Benar. itu ya. Tapi dari sisi penyakit ataupun keluhan-keluhan Ibu yang awal mulanya untuk susah tidur pun, Iya. kemudian rasa muter, bisa dikatakan juga bukan muter saja ya, tapi sudah serasa terbalik begitu ya Iya. Ibu. Pernah mengalami atau kambuh suatu waktu setelah berobat Setelah di terapi kolbu? alhamdulillah sih selama ini belum, jangan sampai deh. Jangan sampai seperti itu ya Ibu Iya. ya. Baik, pantangan-pantangannya pun insya Allah tetap dijalankan ya Ibu ya. Ya itu kolesterol itu yang mengandung kolesterol itu yang nggak Oke, karena di bukunya di Power of Soul pun juga bisa terdaftar ada makanan-makanan Iya, yang ada. mengandung kolesterol yang sebaiknya perlu kita jauhi ini seperti apa, dan pemirsa pun juga bisa memiliki yang bisa Anda dapatkan di toko-toko buku terdekat dengan judul Power of Soul ataupun Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini, alangkah baiknya untuk Pak Ustadz Sony untuk memberikan sebuah kesimpulan sedikit ataupun juga doa. Silakan. Para pemirsa Jak TV yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini yaitu sembuh berkat cinta. Saya ingin mencoba untuk mengingat sebuah hadis qudsi di mana di dalam hadis tersebut dikatakan demikian. Apabila engkau mencintai manusia, maka malaikat akan berkata kepada Allah bahwa sesungguhnya si fulan sangat mencintai manusia. Selanjutnya Allah akan berkata kepada penduduk langit, cintai si fulan karena sesungguhnya aku sangat mencintainya. Penduduk langit akan berkata kepada bumi, cintai si fulan karena sesungguhnya Allah sangat mencintainya. Bumi adalah kesehatan, bumi adalah kekuasaan, bumi adalah kejayaan. Karena disitulah letaknya bumi. Artinya apa? Bumi akan mencintai si fulan karena Allah sangat mencintai si fulan. Si fulan mendapat cinta dari Allah. Kenapa? Karena si fulan sangat mencintai manusia. Tema kita pada hari ini adalah sembuh berkat cinta, para pemirsa. Menurut saya cinta adalah suatu yang terang benderang. Yang buta adalah ego. Agar cinta kita menjadi cinta yang terang benderang, maka perangilah ego. Bagaimana cara memerangi ego? Tidak ada jalan lain. Perangi kotoran-kotoran hati yang ada di dalam diri kita supaya kita bisa mendapatkan cinta yang terang. Cinta yang dicintai Allah. Saya pikir itu mungkin kesimpulan kita pada hari ini. Baik. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, seperti biasanya di akhir acara ini kita akan sama-sama untuk kita berdoa kepada Allah. Ada 3 hal yang membuat kita sakit. 1, kita sakit karena memang itu kita sedang dicoba. 2, kita sakit karena memang kita sedang diazab karena perbuatan kita. 3, kita sakit karena kita sedang dekat dengan ajal. Ketiga-tiganya ini yang bisa merubah hanya Allah. Dan Allah hanya mau merubah kalau kita mau berikhtiar dan berdoa. Nah, pada kesempatan ini mari kita sama-sama berdoa. Insya Allah Allah mau merubah ketentuannya 3 yang mungkin saat ini sedang kita hadapi. Mari pemirsa, untuk saudara-saudaraku para wali-waliullah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, Rob. Kasihanilah kami. Kesempurnaan hanya milik-Mu. Tutupilah kekurangan kami ini. Rob, hanya Engkaulah yang mengetahui jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami semua ini
jalan yang lurus. Karena berat buat